doing. I was 11. I didn't understand what was going on. I let him do what he. There was also a lot of manipulation involved, a lot of, but look at what you're... Benarkah negara Mesir membatasi pergerakan perempuan? Lalu sejumlah perempuan melakukan perlawanan yang mengakibatkan meningkatnya kekerasan di Kairo, Mesir. Mari kita simak videonya bersama agar kita temukan jawabannya. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa yang lagi santai di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Mesir. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Mesir. Kerumunan wanita di Mesir beralih ke media sosial untuk berbagi cerita mereka. Setiap wanita bertemu dengan wanita yang memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup bebas dari pelecehan di jalanan Kairo. Presiden Mesir Abdel Fattah mengumumkan strategi nasional hak asasi manusia untuk tahun 2021-2026. Rencana untuk melindungi hak-hak asasi manusia adalah yang pertama dalam 7 tahun kekuasaannya. Laporan strategi hak asasi manusia setebal 78 halaman diumumkan pada upacara tingkat tinggi di Kairo. Negara Mesir menegaskan komitmennya untuk menghormati hak keamanan fisik, kebebasan pribadi, praktik politik, kebebasan berekspresi, membentuk masyarakat sipil dan hak litigasi. Pada pembukaan tersebut, lebih lanjut katanya, Mesir selalu menyambut keragaman pendapat. Oposisi politik yang berarti hampir tidak ada, karena ekspresi perbedaan pendapat dapat menarik tuntutan pidana dan penjara. Kebebasan sipil termasuk kebebasan pers dan kebebasan berkumpul sangat dibatasi. Pasukan keamanan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok lain tetap menjadi masalah serius, seperti hanya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terus meninggi. Di jalan-jalan Kairo, pengunjuk rasa perempuan menghadapi ancaman serangan dan pelecehan seksual. Kadang-kadang oleh gerombolan laki-laki, Sword mengungkapkan klaim bahwa beberapa dari orang-orang itu dibayar untuk melakukan serangan kekerasan. Banyak perempuan yang berjuang untuk perubahan di negara mereka sekarang selalu takut untuk mengambil bagian dalam demonstrasi publik karena mengancam keselamatan mereka. Hambatan signifikan terhadap kesetaraan tetap ada, terutama dalam hal kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan, laju pertumbuhan penduduk yang cepat, dan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Dalam kemitraan dengan pemerintah Mesir, Usaid mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pendekatan multidisiplin di berbagai sektor dan kegiatan. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Usaid berfokus pada pemuda, perempuan dengan latar belakang atau status sosial ekonomi rentan, penyandang disabilitas, dan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan korban perdagangan manusia. Lebih lanjut, Usaid mendukung pendidikan perempuan dan anak perempuan. Program dasar teknis dan pendidikan tinggi, Usaid meningkatkan pembelajaran keterampilan dan kesiapan tenaga kerja semua siswa, termasuk perempuan dan anak perempuan. Program beasiswa memperluas akses ke pendidikan berkualitas tinggi bagi kaum muda dengan kebutuhan finansial yang tinggi, dan program literasi antar generasi di daerah pedesaan mendukung anak perempuan dan ibu mereka untuk belajar. Ada 4 upaya yang dilakukan oleh Usaid. Yang pertama, mendukung perempuan untuk sukses sebagai pengusaha. Usaid mendukung pengusaha perempuan dalam mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan produktivitas. Hal ini dicapai melalui pelatihan, indikator bisnis, pameran karir, dan acara perjodohan bisnis ke bisnis. Yang kedua, mengaktifkan partisipasi perempuan dalam ekonomi. Perempuan menghadapi banyak tantangan yang mungkin membuat mereka enggan memasuki dunia kerja, termasuk pelecehan, kekerasan berbasis gender, dan pernikahan dini. Usaid memperkuat lingkungan hukum di sekitar tantangan ini untuk mengurangi hambatan pekerjaan. Usaid juga mendukung lembaga GEO, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mempromosikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberdayakan perempuan. Yang ketiga, mendukung perempuan sebagai pemimpin komunitas yang muncul. Usaid berupaya memperluas pengaruh perempuan dalam komunitas mereka, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi mediator perselisihan lokal. Hal ini dicapai dengan melibatkan perempuan dan gadis muda dalam dialog. Yang keempat, mengatasi dampak COVID-19. Untuk mengurangi dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, termasuk meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, Usaid melaksanakan kegiatan yang berfokus pada populasi yang paling rentan dan terpinggirkan. Dari 2019 hingga 2020, Usaid mendukung sekolah menengah teknik Mesir, menjangkau lebih dari 58.000 guru, siswa, kepala sekolah, dan karyawan perempuan dengan pelatihan teknis dan kejuruan. Selama periode ini, Usaid juga membantu lebih dari 4.000 perempuan muda mengakses pekerjaan setelah lulus dari sekolah teknik dan kejuruan. Lalu simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.